buat jubirnya keluarga drakor, ya. Jubir keluarga dengerin drakor. Ya. Katanya nggak bisa motor. Untuk beli motor harus ngerayuin mama. Terus itu Ramah naik motor apa itu? Jangan bilang itu kalau baru belajar, ya. Pak Deddy Mulyadi wawancara baru beberapa hari lalu, ya. Sedangkan itu postingan yang namanya anaknya mantan wakil bupati itu sudah lama videonya. Jangan bilang ya mantu ini baru belajar, ya. Jadi suatu saat drakor-drakor keluarga Anda itu akan terbongkar. Percayalah. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, percayalah, Allah akan membuka itu. Makanya panas dingin harus membungkam saya, harus menangkap saya, harus mengamati saya, karena saya bikin panas dingin Anda, ya kan? Juga untuk pengacara sayembara, halo, kok bisa fotonya bersama suaminya si mantu ya? Katanya Anda itu pengacara seorang korban. Korban apa ya? Korban finah kah? Atau korban dari seorang suami? Iya. Terus korban apa? Korban perasaan? Iya. Sampai mengadakan sayembara tangkap Widya dikasih 10 juta. Pengacara kere. Pengacara kere. Ada hubungan apa Anda dengan mantu? Apakah saya tanya, apakah keluarga Linda masih pakai yang namanya pengacara seperti ular kepala dua itu? Percaya kalian kalau seorang pengacara itu tidak melindungi keluarga si mantu? Percaya? Kalian percaya nggak? Karena banyak berkeliaran foto-foto yang namanya suaminya mantu sekarang ini bersama seorang pengacara. Setiap dia foto di mana-mana kok selalu pakai masker. Ini udah nggak ada COVID-19 lagi, bro. Kenapa nggak tampil gitu loh itu mukanya? Jangan pakai masker terus. Ya, tapi gestur tubuhnya tuh masih tahu orang, ya. Jadi ada apa hubungan Anda dengan keluarga mantu? Apa suaminya sama? Hah? Apakah itu mantan dari suaminya pengacara? Pindah ke mantu? Iya. Itu sebuah tanda tanya, bro. Apakah keluarga Pina masih menggunakan pengacara model begitu? Saya tanya. Apakah Anda itu pengacara seorang korban dari keluarga Vina? Akan percaya publik Republik Indonesia ini, media-media ini dengan pernyataan Anda bahwa Anda adalah korban? Anda membela seorang korban? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya, kalau saya nyatakan ini adalah permainan ular yang berkepala dua. Paham? Ular kepala dua. Siapa yang akan percaya? Kalau fotonya aja sering foto dengan suaminya seorang mantu, iya kan? Percaya Anda? Enggak. Dengan pengacara yang model begini. Kata anak-anak uang yang di televisi, diundang di televisi pada waktu itu, kenapa kamu junior sekali nggak mau jadi pengacara? Pengacara itu banyak bohongnya katanya. Ya kan? Itu dicandain anak kecil. Janganlah menutupi bangkai, bro, kalau memang Anda itu membela korban. Ya, kalau korban yang Anda maksud adalah Iki dan Vina, nggak begini caranya, coy. Ya, nggak begitu sayembaranya, coy. Paham? Ya. Jadi publik biar tahu. Berkeliaran di mana-mana orang upload seorang pengacara yang memberikan sayembara. Kemudian telepon sana sini untuk mencari saya. Iya tak? Ya, bilang kalau pencemaran nama baik suatu saat akan terkuak. Suatu saat akan terkuak. Jangan bilang itu ya tidak ada hubungan apa-apa dengan keluarga mantu. Oke? Sementara Anda bilang di situ di siaran langsung bilang kalau Anda itu sebagai korban apa yang Anda tolong? Korban apa yang Anda tolong? Siapa korban?
Saya tanya, apakah itu keluarga Vina? Mohon melek keluarga Vina. Kemarin katanya pengacara yang paling miliarder itu membela keluarga Vina. Tapi kok sekarang berbalik menghalangi orang yang menghabisi Vina? Bilang pencemaran nama baik lagi. Tolonglah Bapak Kapolri. Ya, orang-orang yang banyak klarifikasi, orang-orang yang banyak intimidasi, yang banyak orang yang mau ngancam-ngancam orang memberikan jalan, bilang kalau kita menghalangi ya jalannya pemeriksaan, itu bohong itu. Tolong periksa mereka itu, Bapak Kapolri. Kenapa Bapak Kapolri diam aja dengan mereka-mereka itu? Rakyat yang kritik pedas yang harus ditangkap dengan alasan pencemaran nama baik. Banyak drakor kalian itu, lihat. Bilang pula itu anaknya nggak bisa motor, kalau mau beli motor katanya harus Mbak minta tolong bilangin sama Mapret. Suatu saat akan terkuak. Udahlah, keluarga pembohong ya tetaplah pembohong ya. Kalau Anda bersahabat dengan tukang-tukang bohong model-model begini, tetaplah akan bohong sampai mati, nggak ada kejujurannya. Salam waras. Ada yang lebih keren lagi, orang memposting, membuat statement di video YouTube dan TikTok ini bahwa mereka bilang kalau saya orang tuanya Iki. Mirip enggak? Emangnya orang tuanya Iki punya indigo? Nggak salah dengar tuh. Terus ada lagi barusan nggak bisa disetit, nggak bisa diduet ya. Ada Viti seseorang bilang kalau saya ibunya Vina. Hui. Kiao liao ya secimping ni men fu tau ma? Ha? Tonau. Ni men tau ma? Saya seorang mak-mak biasa, anak saya cuman 2, perempuan semua. Oke? Saya bukan orang tuanya Vina, bukan orang tuanya Iki. Paham? Umur saya udah 51 tahun. Jalan 52 tahun. Paham? Ya? Emang kau pikir saya masih muda? Kayak bapaknya, emaknya Iki, ibunya Pina. Ada-ada aja. Ya ngarang. Itu tuh mantu itu baru ngarang namanya. Baru drakor. Kalau yang bilang, Anda yang perlu tanyakan siapa yang namanya Putri. Itu harus bertanya. Kok nanyain saya ibunya Iki, ibunya Vina. Jauh kemana-mana. Ya. Saya berada di antara langit dan bumi saya. Kalau mau cari tahu saya. Paham? Itu yang baru ngawur ya. Keluarga drakor itu baru ngawur. Kalau minta motor, dijubirin sama mantu ya. Nggak bisa motor tapi punya motor, punya SIM C. Nggak usah banyak sandiwara lah kalian ya. Yang harus Anda pertanyakan, jangan nanya, Widya yang terhormat, Anda ini siapa sebenarnya? Mirip sama ibunya Pina. Ibunya Pina punya indigo enggak? Ibunya Vina giginya punya taring enggak? Iya kan? Paham? Giginya palsu apa asli kayak saya? Ini meretek tulang jari manusia aja digigit masih patah. Paham lo? Ya, punya indigo enggak? Ibunya Iki atau ibunya yang namanya ibunya Vina. Jangan ngawur lah bikin konten untuk menyerang saya model begitu ya. Tidak ada yang bisa, kekuatan hanya Allah. Ya, kalau kekuatan dibayar pakai uang, suatu saat akan terjungkal kalian. Paham? Paham. Sekuat-kuatnya uang Anda menyumpal drama drakor keluarga mantu, pasti kuatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham lu? Paham. Ya. Emangnya saya pakai alis Shinchan, alis saya asli, tidak ada sulam-sulam. Ngawur itu yang baru ngawur. Nah, yang harus Anda pertanyakan kalau nanyain Ibu Widya yang terhormat, sebenarnya Anda ini siapa?
ini tetap Widya. Ya. Emang ada nama keluarga orang itu Widya? Yang ada Peggy Setiawan. Nah, suaminya Linda yang harus Anda pertanyakan. Kemarin Bapak Didi Mulyadi datang ke rumahnya Linda. Linda itu udah lama nggak pulang di situ, tapi ada keluarganya. Katanya Linda ikut suaminya. Ikut suaminya siapa? Suaminya Peggy Setiawan kah? Hah? Terus itu satu yang harus Anda tanyakan. Suaminya Linda siapa? Itu yang harus Anda tanyakan. Ya, apakah Peggy Setiawan kah yang anaknya Cecep? Paham? Kemudian Anda pertanyakan, pengacara yang bikin sayembara itu ada hubungan apa dengan keluarga mantu? Itu yang harus Anda pertanyakan. Kok nanya, saya Widya siapa? Tuh simak di YouTube, saya itu siapa? Pak, salam waras saja buat Anda yang bikin konten ya. Kayaknya Widya berbahaya banget ya buat keluarganya mantu ya kalau ini terkuak ya. Ya tak? Sampai menurunkan, tadinya ada yang unjuk taring. Para aparat jangan menghalang-halangi yang namanya jalannya pengusutan kembali kasus Vina. Malah melindungi keluarga seseorang agar itu tidak diungkap kembali. Mana? Kok jadi lempem? Mana itu orang yang dulu sambil unjuk cincin itu ya? Mana? Katanya jangan menghalang-halangi. Kok dia sendiri yang menghalangi pemeriksaan bagi orang-orang yang fotonya tersebar banyak di media ya? Sebaiknya orang-orang di media sosial itu kan dijadikan intel juga, dapat kedapatan semua pula kan, ya kan, termasuk Cecep juga motornya bagus-bagus. Jangan bilang itu juga numpang selfie doang. Kemudian tuh si mantu bilang kalau adik iparnya itu ya nggak bisa motor, minta dibeliin motor sama mamanya, ngerayu-ngerayu. Jangan bilang kalau itu selfie doang, minjem doang. Pak Didi Mulyadi berkunjung baru beberapa hari lalu ke rumah, itu video. Tapi postingan itu si anak pejabat ya sudah lama itu. Paham? Sebelum kasus film Vina itu terangkat, itu sudah menyebar, udah keburu dicomot orang. Ya, buruan deh kalian hapus semua ya IG-nya biar nggak dicomotin netizen. Ya, jadi takut panas dingin gemeter gitu ya, supaya mantu tenang tidur nyenyak makan ya enak ya, supaya para netizen ini ya nggak mengkritik ya kan, nggak membantu mengusut itu ya kan, karena mereka itu ponakan jenderal gitu loh ya. Orang kecil itu bunuhin aja, orang kecil itu bungkam ya. Nanti asupan dari rakyat kecil, terutama orang-orang yang punya indigo ini kan berbahaya, membahayakan keluarga jenderal. Ya paham loh? Salam waras saja. Bahaya, segitu bahayanya gitu saya buat kalian. Udahlah, nggak usah banyak drakor-drakor kalian itu ya. Suatu saat terungkap, sebentar lagi akan terungkap. Sebentar lagi kalau terungkap itu saya akan bikin nasi tumpeng, tahu nggak?